Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Panji Febriano dengan NIM C0C025020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan anggaran piutang guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian anggaran piutang. Baiklah, anggaran piutang adalah perencanaan jumlah piutang dari penjualan kredit dan estimasi penerimaan kas di masa depan. Atau dapat kita simpulkan bahwasannya piutang sama dengan hak perusahaan atas pelanggan. Next, tujuan dan fungsi dari penyusunan anggaran penjualan ini apa saja? Tujuan yang pertama yaitu mengontrol penjualan kredit. Yang kedua, memperkirakan arus kas masuk. Ketiga, mengurangi risiko kerugian. Keempat, menentukan kebijakan kredit. Oke, kita bahas yang pertama, mengontrol penjualan kredit. Jadi dengan kita menyusun anggaran piutang, kita bisa mengontrol seberapa banyak kapasitas perusahaan untuk dapat menawarkan penjualan secara kredit. Jadi perusahaan ketika melakukan penjualan secara kredit tentu diperlukan backup dana untuk menutup biaya operasional, yaitu dengan anggaran piutang yang telah dibuat tadi. Yang kedua, membedakan arus kas masuk. Jadi dengan kita membuat anggaran penyusunan anggaran piutang ini, diharapkan kita mampu untuk memperkirakan arus kas masuk. Jadi kita tahu berapa arus kas masuk dari kegiatan penjualan ataupun berapa kas masuk dari tagihan piutang. Yang ketiga, mengurangi risiko kerugian. Kalau kita tidak membuat anggaran piutang, kita sebagai company atau perusahaan bisa sewaktu-waktu kolaps karena biaya beban piutang yang membengkak. Karena secara otomatis ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, kas yang masuk ke dalam perusahaan itu belum terhitung. Yang keempat, menentukan kebijakan kredit. Tadi di sini juga dengan kita melakukan penyusunan anggaran piutang, perusahaan mampu untuk menentukan kebijakan kredit apa yang akan kita lakukan. Apakah perusahaan akan menentukan kebijakan kredit berdasarkan kemampuan konsumen untuk membayar produk atau angsuran produk, ataukah kebijakan kredit apakah dirasa penjualan secara kredit tidak lagi relevan untuk diterapkan di perusahaan ini. Oke, next kita masuk ke fungsi. Yang pertama, perencanaan estimasi piutang. Jadi dengan kita menyusun anggaran piutang ini tadi, kita mampu untuk memperkirakan besaran piutang yang akan terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua, pengendalian kontrol penagihan. Ya, dengan kita melakukan penyusunan anggaran piutang, kita juga mampu untuk mengontrol penagihan. Seberapa besar tagihan yang ada di dalam perusahaan untuk tiap-tiap konsumen. Ketiga, evaluasi, nilai kebijakan kredit. Kalau dirasa kebijakan tersebut baik untuk perusahaan dan sehat untuk kegiatan perputaran uang dalam perusahaan, maka bisa saja perusahaan menilai kebijakan ini kebijakan yang positif. Okay, next, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, volume penjualan kredit. Volume ini akan mempengaruhi seberapa besar nantinya anggaran piutang yang akan menjadi backup perusahaan nanti. Yang kedua, kebijakan kredit perusahaan. Kebijakan kredit perusahaan juga akan mempengaruhi ketika nanti akan dilakukannya penyusunan anggaran piutang. Karena ketika kita ingin merencanakan suatu anggaran, kita perlu tahu kebijakan apa yang dirasa bertentangan dengan anggaran yang kita susun. Jadi tidak ada bentrok nantinya. Yang keempat, kemampuan pelanggan membayar. Ya, nanti ibarat kata kita memberikan perusahaan menentukan
perbanyak kredit, sedangkan kemampuan pelanggan untuk membayar kredit tersebut nihil. Jadi justru sini perusahaan akan menanggung biaya tersebut. Jadi dengan adanya anggaran piutang, perusahaan mampu untuk memisahkan antara dana yang diperuntukkan untuk beban piutang dan dana untuk kebutuhan operasional ataupun untuk dijadikan sebagai pendapatan. Yang kelima, tingkat penagihan. Sampai tadi, apakah kita memperhitungkan penagihan seberapa persen peluang penagihan berhasil, seberapa persen peluang penagihan gagal. Jadi juga berlaku untuk penyusunan anggaran persediaan. Next, di sini ada sedikit rumus-rumus yang nanti akan ditemukan ketika akan menyusun anggaran piutang. Teman-teman bisa lihat penjualan kredit, total penjualan dikasih presentasi kredit, piutang, penjualan kredit dikurang penerimaan kas, presentasi penagihan dikali penjualan kredit, piutang tak tertagih, total piutang dikali presentasi kerugian, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang, umur piutang sama dengan 360 dibagi perputaran piutang, cadangan kerugian sama dengan presentasi total piutang. Next. Baiklah, di sini ada langkah-langkah dalam penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, menentukan anggaran penjualan. Di sini ya, sebelum kita ingin menentukan piutang, seberapa besar anggaran yang akan kita sisihkan sebagai anggaran piutang. Kita juga perlu mempresentasikan berapa anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan presentasi kredit. Seberapa besar kredit yang akan diberikan perusahaan terhadap pelanggan, itu juga termasuk ke dalam perhitungan ketika ingin membuat penyusunan anggaran piutang. Ketika menghitung piutang, di sini dalam artian seberapa besar piutang dalam periode saat ini yang guna dijadikan sebagai pedoman untuk nantinya untuk dijadikan sebagai patokan untuk periode 1 tahun ke depannya. Yang keempat, menyusun aging schedule. Yang kelima, mengestimasi penerimaan kas. Keenam, menghitung piutang tak tertagih. 7, menyusun laporan. Setelah semua ini telah diperhitungkan dan disusun secara rapi, sistematis, hasil akhirnya akan menjadi sebuah laporan utuh. Dan next, terakhir kesimpulan, anggaran piutang penting untuk mengelola kredit, membantu menjaga risk kas perusahaan. Ketiga, menggunakan rumus sebagai estimasi yang akurat. Jadi kita ketika membuat suatu anggaran, baik anggaran lain, persediaan, penjualan, itu kita perlu memperhatikan rumus-rumus yang ada sehingga nantinya tidak ada salah perhitungan. Yang keempat, pengelolaan yang baik sama dengan risiko kerugian dapat diminimalkan atau diminimalisir. Oke, terima kasih. Saya ucapkan, apabila salah kata saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.